beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan warga Kota Bandung mulai dari pegawai swasta, mahasiswa hingga ibu rumah tangga tercatat jumlah penyakit HIV/AIDS. Untuk menggali informasi lebih jauh terkait ini, kita tersambung dengan Siti Sylvia Dewi dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang HIV/AIDS dan pencegahannya. Yang beranggotakan pertama Indira Nasari, dan yang kedua Intan Fitria, ketiga Muhammad Riki, yang terakhir adalah Yosa Muhammad Faisal. Seperti yang kita ketahui, HIV masih menjadi permasalahan global. Sebenarnya, apa sih HIV itu? Human Immunodeficiency Virus atau yang sering kita ketahui dengan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penderita mengalami penurunan imun. Sehingga penderita HIV lebih mudah terinfeksi berbagai penyakit lainnya. HIV adalah penyakit seumur hidup, dengan kata lain, virus HIV tetap berada di dalam tubuh penderita sepanjang hidupnya. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap final dari virus HIV. Dengan kata lain, AIDS adalah sesuatu yang disebabkan karena penderita HIV tidak menerima atau tidak melakukan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya adalah gejala HIV/AIDS. Yang pertama, bercak merah pada kulit, sakit kepala, ruam, dan sakit tenggorokan. Yang kedua, batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis, bronkitis atau gatal, herpes zoster berulang. Yang ketiga, diare kronik lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan. Yang keempat, gejala yang muncul mirip dengan MAH banyak, bercak putih di mulut. Yang kelima, gejala herpes zoster, ketombe, keputihan yang kuat, dan gangguan psikologis. Lalu pemeriksaan penunjang diagnostik. Ketiga tes tersebut menggunakan reagen tes cepat atau dengan ELISA. Untuk pemeriksaan pertama, AI harus digunakan tes dengan sensitivitas yang tinggi dan sedang. Untuk pemeriksaan A2 dan A3 menggunakan spesifitas tinggi 99%. Antibodi baru dapat terdeteksi dalam waktu 2 minggu atau bisa sampai 3 bulan setelah terinfeksi yang biasa disebut masa jendela. Bila tes yang dilakukan pada masa jendela menunjukkan hasil negatif, maka perlu dilakukan tes ulang. Selanjutnya yaitu etiologi. Periode jendela berlangsung 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi tidak ada sebuah gejala. Fase primer akut infeksi HIV berlangsung sampai 1-2 minggu dengan gejala flu. Infeksi tanpa gejala berlangsung 1-15 tahun atau lebih tanpa gejala tidak ada. Imunosupresi simptomatik lebih dari 3 tahun, demam, keringat, malam, penurunan berat badan, diare, neuropati, kelemahan ras, limfadenopati, liser oral. AIDS lamanya bervariasi dari 1-5 tahun. Dari kondisi AIDS pertama diterapkan infeksi oportunistik serius dan tumor telah terjadi di berbagai negara. Sistem tubuh, manifestasi neurologis. Selanjutnya adalah cara pengobatan HIV. Meskipun hingga saat ini vaksinasi HIV belum ditemukan, tetapi ada beberapa obat untuk menghambat pertumbuhan virus, yaitu dengan mengkonsumsi obat nukleosid reversi transkriptasi inhibitor atau NRTI. NRTI dapat mencegah pertumbuhan enzim reversi transkriptasi dan mencegah keadaan semakin memburuk. Nomor 2, masih sama dengan poin pertama, yaitu NRTI. Fungsi lain dari NRTI adalah mencegah virus berkembang biak dan berkembang semakin banyak. Yang ketiga, inhibitor sitokrom P4503A atau CYP3A. Enzim ini berfungsi untuk memecah metabolisme berbagai obat yang masuk ke dalam tubuh dan meningkatkan fungsi kadar obat HIV serta non-HIV lain yang masuk sehingga efek pengobatan lebih optimal. Pencegahan HIV. HIV dapat dicegah melalui berbagai cara, di antaranya 1. Mencegah HIV melalui darah. Artinya, jika memiliki luka terbuka, hindari kontak langsung dengan penderita HIV. 2. Transfusi darah.
Jika ingin melakukan transfusi, melakukan cek dengan make sure terlebih dahulu apakah darah yang kita terima terbebas dari HIV atau tidak. 3. Hindari menggunakan alat suntik bergiliran. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang memakai narkoba dengan cara menyuntikkan ke pembuluh darah. Biasanya, jarum suntik dipakai secara beramai-ramai, padahal HIV bisa tertular melalui jarum suntik. 4. Metode yang paling umum adalah dengan menghindari berganti-ganti pasangan, dengan kata lain, harus setia. Karena besar kemungkinan kita dapat tertular HIV melalui hubungan seks tersebut. 5. Pencegahan penularan dari ibu ke anak dengan cara konsultasi dengan dokter kandungan untuk menentukan metode persalinan, yaitu menggunakan metode operasi sesar. Kemudian, tahap selanjutnya adalah menjalani terapi kombinasi antiretroviral atau HIV aktif antiretroviral selama hamil. Selanjutnya, rehabilitasi karena pengidap HIV atau AIDS terdeteksi dengan menurunnya daya tahan tubuh. Pihak rehabilitasi akan menyiapkan obat ARV atau antiretroviral guna kelancaran rehabilitasi. Namun obat tersebut hanya bisa didapatkan dari rumah sakit pemerintah. Oleh karenanya, pihak rehabilitasi biasanya bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit untuk memperoleh ARV. Selanjutnya adalah prognosis. Prognosis infeksi HIV ditentukan oleh diagnosis dini dan pengobatan pemeliharaan dengan terapi antiretroviral atau ARV. Penderita yang didiagnosis lebih dini dapat segera memulai terapi ARV untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan memperpanjang kesintasan hidup penderita. Jadi untuk kesimpulannya adalah Human Immunodeficiency Virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan turunnya imun penderita sehingga mempermudah terinfeksi berbagai penyakit lainnya. Sedangkan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah tahap akhir dari infeksi virus HIV yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh melemah disebabkan oleh virus. HIV adalah penyakit seumur hidup dan merupakan penyakit menular. Sampai saat ini, vaksin HIV belum ditemukan. Namun penderita HIV harus mengkonsumsi obat agar memperlambat perkembangan virus. Obat untuk penderita HIV yaitu nucleoside reference transkriptase, non-nucleoside reference transkriptase inhibitor, dan inhibitor receptor P4503A. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.